Pemirsa, Helena Lim divonis 5 tahun penjara setelah terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich ini membantu Harvey Muiz mengamankan uang korupsi yang seolah-olah sebagai dana CSR sebesar lebih dari 400 miliar rupiah. Terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rianto Adam Ponto, membacakan vonis 5 tahun penjara kepada Helena Lim atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Crazy Rich sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange ini dinyatakan bersalah membantu korupsi yang merugikan negara serta keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Helena Lim yang menjalani sidang bersama 3 terdakwa lainnya ini juga didenda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Helena turut dihukum membayar uang pengganti 900 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 8 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 juta rupiah. Helena divonis bersalah membantu Harvey Muiz menampung uang korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah yang disebut seolah-olah sebagai dana CSR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, vonis 5 tahun penjara membuat Ibunda Helena Lim histeris hingga pingsan di ruang sidang. Petugas kemudian membawa wanita berusia 79 tahun tersebut menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Tangis histeris Hualien pecah saat menyaksikan jalannya sidang sang anak Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim kemudian meminta pihak keluarga untuk membawa Ibunda Helena Lim keluar ruangan agar tak mengganggu jalannya persidangan. Jatuh pingsan, petugas akhirnya membawa Ibunda Helena Lim menggunakan kursi roda menuju ruangan pelayanan terpadu 1 pintu PN Jakarta Pusat. Hualien berharap anaknya divonis bebas karena dinilai tak terlibat dalam kasus ini. Helena Lim akhirnya divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah senilai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Muiz menuai sorotan tajam. Dinilai terlalu ringan, Komisi Yudisial pun turun tangan untuk dalami kemungkinan adanya pelanggaran etik hakim yang memutus perkara ini. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Muiz jadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Muiz menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah yang harus dibayarkan oleh suami Sandra Dewi itu hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun.
Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut, sehingga banding terhadap vonis Harvey Muiz harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Muiz. Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional Jakarta menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi kelas kakap yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah terlalu ringan. Presiden menyebut seharusnya hukuman adalah 50 tahun. Ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Ya pemirsa, sebelumnya kasus korupsi komunitas timah telah menjerat sebanyak 22 tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis 300 triliun rupiah dan melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus korupsi tata niaga komunitas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai publik figur, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan suami publik figur, Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindakan pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindakan pidana korupsi. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya.